Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Materi pembelajaran kelas 5 semester 2. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah meyakini bahwa bersikap menghargai perbedaan, ikhlas, sederhana, dan saling mengingatkan adalah cerminan dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa akhlak terpuji juga adalah nilai-nilai kebaikan, dan mari kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terpuji yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, menghargai perbedaan. Kedua, ikhlas. Ketiga, hidup sederhana. Dan keempat, saling mengingatkan. Yang pertama adalah menghargai perbedaan. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Nih, pada gambar ini ada dua orang yang sedang berdiskusi. Coba nih, menurut kalian siapa yang benar? Menurut A bilang 4, kata B itu 3. Menurut kalian bagaimana? Nah, kita lihat juga gambar yang berikutnya. Lihat nih, ini angka berapa coba menurutmu? Menurut orang pertama 6, yang kedua bilang 9. Sebenarnya angka berapa ya? Siapa yang benar di antara mereka dan siapakah yang salah? Nah, anak-anak, yang keduanya ini benar ya, cuma cara pandangnya saja, arah pandangnya aja yang berbeda. Oke, anak-anakku, kita sering sekali menghadapi perbedaan seperti pada gambar tersebut. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada Rasulullah SAW, memberitahukan kepada kita bahwa ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan pendapat umatku adalah rahmat. Jadi Rasulullah SAW pun sudah mengingatkan dan menyampaikan bahwa udah biasa kalau berbeda, kita tidak perlu memperkeruh suasana dan membesar-besarkan perbedaan yang ada. Apalagi di negara kita dengan kepulauan dan kekayaan budaya kita, kekayaan bahasa, perbedaan suku, bangsa, agama, dan sebagainya. Nah, menghadapi perbedaan yang ada di sekitar kita, sikap yang harus dilakukan adalah pertama, melepaskan diri dari merasa diri paling baik. Yang kedua, hargai orang lain. Yang berbeda juga harus kita hargai. Yang ketiga, jangan mencaci atau menjelekkan orang lain. Dan ingat bahwa perbedaan adalah rahmat. Jadi ketika kita lihat teman-teman berbeda, jangan dipermasalahkan. Insya Allah kekayaan bangsa kita adalah perbedaan itu sendiri. Yang kedua adalah sikap ikhlas. Nah, pengertian ikhlas itu apa sih? Menurut bahasa, ikhlas artinya bersih, jernih, dan murni. Sedangkan menurut istilah, ikhlas adalah beramal tanpa pamrih, semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari anak-anak, mari belajar ikhlas dari pohon pisang. Kenapa pohon pisang? Nih anak-anak, pohon pisang itu tumbuh dengan baik dan berusaha menghasilkan buah yang banyak dan enak. Tapi setelah dia berbuah, dia tidak akan berbuah lagi, hanya sekali dalam seumur hidupnya. Kemudian dia akan membusuk. Nah, maka dia harus mengikhlaskan dirinya untuk ditebang agar tumbuh tunas baru. Kalau dia tidak ditebang, tidak akan pernah tumbuh tunas baru, yang ada hanya membusuk saja. Sama seperti kupu-kupu ya. Oke, mari kita belajar ikhlas dengan dua cara. Yang pertama, niat yang ikhlas. Setiap amal tergantung niat, maka niatkanlah segala sesuatu dengan niat dan ikhlas. Niatnya yang baik ya, seperti sebuah hadis, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat. Jadi kalau kita mau melakukan apapun, jangan lupa dimulai dengan niat yang baik dan ikhlas. Cara yang kedua adalah beramal dengan sebaik-baiknya. Lakukan sesuatu dengan ikhlas, karena
Orang yang ikhlas adalah mereka yang melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, karena yang dia lakukan itu ikhlas, mengharapkan ridho Allah, persembahan kepada Allah, bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapatkan uang, atau bukan untuk naik pangkat atau nilai yang baik dan sebagainya. Lakukan sesuatu dengan baik karena Allah, maka pasti hasilnya akan baik juga. Oke, yang ketiga adalah bersikap sederhana. Apakah bersikap sederhana itu? Oke, sederhana nih contohnya adalah membelanjakan harta sesuai kebutuhan, tidak berlebih-lebihan, mengambil makanan sesuai porsinya, dan menggunakan barang yang tidak mewah. Sederhana artinya bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Lawan katanya adalah lawan kata sikap sederhana. Kalau tadi membelanjakan harta sesuai kebutuhan, orang yang tidak sederhana adalah membelanjakan harta sesuai keinginan. Hidupnya juga berlebih-lebihan, mengambil makanan karena lapar mata. Kalau kita lagi buka puasa nih, pengen ini pengen itu, lewat di jalan ada tukang cireng, tukang bala-bala, tukang bakso, tukang dawet, tukang goyobot, semuanya dibeli. Padahal belum tentu kita sanggup memakannya. Kan mubazir, membuang-buang uang, dan makanannya pun akan dibuang. Nah, orang yang tidak sederhana juga menggunakan barangnya selalu mewah. Orang seperti ini disebutnya boros ya. Hiduplah sederhana dan jangan boros. Nah, anak-anakku, apa sih manfaat hidup sederhana? Orang yang selalu hidup sederhana akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, mendapatkan keberkahan dalam hidup, mampu meraih cita-cita karena selalu berusaha, dan meraih punya tabungan atau memiliki tabungan karena tidak suka berbelanja yang berlebihan. Jadi selalu ada sisa uang dari kebutuhan yang utama. Yang keempat adalah saling mengingatkan. Anak-anakku, saling mengingatkan adalah kebajikan. Kalau ada teman yang lupa, kalau ada teman yang terlambat, kalau ada teman yang tidak melakukan kebaikan, mari saling mengingatkan. Karena Allah pun telah mengingatkan kita dalam Al-Quran surah Al-Asr ayat 3 ya, bunyinya illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yaitu kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang saling sehat menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, orang-orang yang suka saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran akan digolongkan kepada orang-orang yang beruntung, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam bahasa dakwahnya adalah amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan untuk selalu melakukan kebaikan. Nah, anak-anakku, saat akan mengingatkan orang lain, gunakanlah komunikasi atau bahasa yang baik. Untuk apa? Supaya saat kita mengingatkan orang lain itu, kita tidak menyinggung perasaannya dan mereka bisa menerima nasihat kita dengan baik ya. Nah, anak-anakku, ini adalah gambaran tentang negara kita Indonesia yang memiliki keragaman suku, bangsa, bahasa, dan agama. Mari kita biasakan menghargai perbedaan yang ada. Ingat bahwa perbedaan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, agar kita terbiasa menghargai perbedaan, biasakanlah memiliki hati yang ikhlas ketika bertemu orang lain, bertemu dengan siapapun, dan bersikap sederhana. Jangan merasa diri paling baik ya. Maka jika ada teman-teman yang tidak menghargai perbedaan dengan orang lain, maka kita harus mengingatkan mereka. Baik anak-anak, demikian video pembelajaran hari ini. Terima kasih atas
atas perhatiannya. Mari kita gunakan hari-hari kita di dunia ini dengan selalu melakukan kebaikan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan sholawat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.